alhamdulillah sehat Gus. Jauh-jauh loh saya Gus dari Kebuiran ke sini hanya untuk menghormat kepada undangan yang dia sematkan kepada saya dari jenengan. Loh ya udah. Gimana Gus? Teman jurusannya manajemen pendidikan. Oke, saya S1 S2. S1 di Unhas MPI yang sekarang masih semester 3 manajemen pendidikan di Pacet. Keluarga Brahma atau lebih terkenal Institut Kiai Haji Abdul Halim. betul. Lanjut ya. Enggak, Semester 3. masih semester 3. Tapi 1 semester lagi master. Ya, nggak tahu ya. Itu hanya sekedar gelar saja gitu bagi saya. Master of Art apa magister? Makanya ya magister pendidikan. Magister ya. Magister pendidikan. Ini. Beda kalau sampai Masih enam ya? sampai kan Magister bodoh. magister teologi. Magister agama. Oh, iya. Magister alam apa? Gimana Magister agama ya. SAG. Oh, MAG ya Pak ya? MAG. Manajemen pendidikan Pak. Berarti apa? Manajemen pendidikan itu Ya sebetulnya kalau mau lulus Pak, misalnya wes dari alumni manajemen pendidikan itu nanti lapangan pekerjaannya di mana? bisa di yayasan, buat yayasan, kemudian mendirikan lembaga pendidikan, jadi tenaga kependidikan, maupun juga bisa di tenaga analis kebijakan pendidikan juga bisa. Tergantung. Benar nggak analisis kebijakan pendidikan? Kalau sistem pendidikan yang ada di Indonesia sekarang Ya, yang juga sama analisis. gini. Sebetulnya gini, pendidikan di Indonesia itu rancu. Satu gini. Satu pendidikan itu dinaungi 2 lembaga. Pendidikan nasional dan pendidikan keagamaan. Contohnya Itu kalau Marman ya Marman kayak TSN SMP negeri, MTSN. Nah itu kan berarti kan tidak dan itu sama perguruan tinggi. betul. Jadi kan rancu menurut saya. Kenapa nggak jadi satu saja? Dari kerancuan itulah timbul banyak cabang-cabang ibaratnya sesuatu yang tidak jelas kebijakan-kebijakan itu. Dalam sejarahnya seperti ini. Sebetulnya pendidikan itu kan kalau menurut Aristoteles ya sedikit sapate lah. Jadi Aristoteles itu mengatakan bahwasanya pendidikan adalah mendidik pikiran tanpa mendidik hati, bukan pendidikan sama sekali. Sehingga pendidikan kalau tidak disertai dengan mendidik hati itu bukan pendidikan. Sama dengan asikom yang ada di pesantren. Pertama adalah kita membersihkan hati dulu, baru kalau bahasanya apa namanya Gus? Tazkiyatun nafas dulu, baru tarbiyah. Itulah hakikat daripada pendidikan. Dan hati yang bersih itu didirikan dengan sikap yang baik. Nah, ketika sudah hati yang bersih, kemudian sikap yang baik itu sudah ada dalam diri kita, maka kita siap lagi menerima daripada pendidikan itu sendiri. Ya, sikap apa ya? Hati yang bersih itu didirikan dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik. Makanya apa al-adabu fawqa. Ya, seperti itu. Luar biasa. Al-hurmatu minal ta'at. Bahasa ini jenengan kan itu juga. Jadi hormat itu atau adab itu intinya lebih utama daripada keilmuan, daripada pengetahuan. Cuma orang ini punya ilmu punya adab, berarti hatinya belum terdidik. Nah, itu Bang. seperti itu. Orang yang berpendidikan itu orang yang beradab. Bukan yang orang bertitelnya jejer-jejer kayak doktor apa-apa, tapi kan tidak memiliki adab. Ya sama aja. Hatinya belum terdidik. Betul. Itu kata orang Aristoteles. Aristo baca enggak kalau agama Islam kayak gitu, Nah. tapi dalam untuk menjadikan pijakan dalam sistem pendidikan. Sampean kan di Kebuiran Bang. Ya numpang aja sih, numpang hidup aja sih. NU kan rotorit. Iya rotot aja.
sama nunut urip ae lemu kayak ngene apa maneh. Urip kan wong nurut korek kan ya memanfaatkan fasilitas. Fasilitas seperti itu, iya. Ngerti ya, ngerti. Iya. Kan ya kebiren kan ya apa ya Yuno lah Mbah Hasyim Asy'ari ya agama nasional ulama pendiri ya salah satu pendiri NU lah Mbah Hasyim. Terus ada Mbak Wahid Hasyim pahlawan nasional juga mantan menteri agama. Kalau sama lihat pendidikan pada masa dulu sing dilakoni yang dilakoni Mbak Wahid Hasyim sebagai seorang pahlawan loh ya, yang melalui proses pendidikan ini sebenarnya seperti apa? Jadi proses pendidikan yang ditempuh oleh Mbak Hasyim atau Mbak Wahid itu seperti apa? Kemudian relevan enggak ketika proses pendidikan seperti itu diimplementasikan di masa sekarang? Ini serius tenan gitu tadi ya. Apa saya iso ya? Oke. Enggak, jadi gini. Kalau kita sering membaca sejarah tentang bagaimana jejak langkah Hadratus Kyai Hasyim Asy'ari dari kecil. Dari kecil itu kan Kyai Haji Hasyim Asy'ari itu kan dari segi silsilah itu kan jalur-jalur yang orang-orang hebat semua. Tentu dari jalur orang hebat itulah timbul di mana etos-etos kehebatan yang juga muncul. Apa istilahnya itu apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Bapak singo, anaknya ya, mosok ya kate kucing itu tak mungkin, mesti singo. Nah, kemudian dari riwayat pendidikan atau bahasanya itu jejak napatitas pendidikan mereka ilmiah lah kalau bahasanya orang-orang itu. Hasyim sendiri itu justru menuntut ilmu tidak hanya di satu tempat tapi berbagai tempat. Banyaklah kisah yang ada di mana pertama di Gedang, kemudian di sini yang Gedang harus nah itu, kemudian di di Semarang dengan Mbah Soleh Darat, kemudian juga di Siwalan Panji, kemudian ada lagi di Langitan, sejarahnya itu juga, kemudian ada juga Rimah yang ada di Mekah. Dan tentu itu adalah proses daripada satu, selain membersihkan hati juga menambah wawasan keilmuan. Dan hati itu pendidikan bahasa dalam rihlah keilmuan, kemudian rihlah dalam bentuk hati itu yang paling bahasanya yang paling masyhur adalah pendidikan di Syekh Bengkalan. Ya hampir semua ulama ya hampir semua ulama khususnya yang ada di Mbah Khalid Bengkalan itu dalam proses pendidikan hati. Ya, pendidikan hati. Ketika hati itu sudah semuanya sudah layak lah, barulah kemudian meneruskan rihlah kepada keilmuan di tanah suci. Terkait dengan relevansi pendidikan, itu juga dengan Mbah Yai Wahid Hasyim yang wafat di usia muda, tetapi 39 tahun di kecelakaan di Cimindi. Waktu itu mau menghadiri acara NU. Itu juga jejak pendidikannya tidak lepas dari asuhan dari Hadratus secara abadnya. Genealogi keilmuan kan mengalir hampir sama, mengalir langsung dari Hadratus. Maka relevansi daripada pendidikan dengan pahlawanan. Orang yang otomatis bergelar pahlawan dalam sejarah ini pasti orang itu pernah melaksanakan pendidikan, baik pendidikan secara keilmuan maupun pendidikan secara seperti itu. Dan itu semua ya, maksudnya semua orang yang tokoh-tokoh pahlawan kita itu tidak lepas dari sistem pendidikan yang seperti itu.
sistem pendidikan tidak melalui lembaga pendidikan, tidak melulu soal itu, tetapi bagaimana mencari ilmu, kemudian membersihkan kebutuhan seperti itu. Otomatis ketika kebutuhan itu sudah diingatkan, maka jiwa-jiwa pahlawan itu akan muncul dari seorang. Kebutuhan dihilangkan, maka jiwa kepahlawan akan muncul dalam diri seseorang. Kan dulu kan juga pernah ini, Gimana? Ketika ini Jajar Dewantara pendidikan kita, ini kan dulu punya istilahnya pendidikan karakter, dan itu ternyata konsepnya itu seperti pendidikan yang ada di pondok pesantren. Tetapi seiring berjalannya waktu, gagasan itu belum terimplementasi, ya, karena pada waktu itu masih dalam situasi penjajahan. Jajar Dewantara diracun, entah diracun atau bagaimana, intinya dibunuh oleh penjajah. Nah, itu menunjukkan berarti sistem pendidikan yang dari pesantren ini sangat relevan sekali bila diterapkan sebagai sistem pendidikan secara nasional. Betul. Makanya itu, karena hasil pendidikan di pesantren tadi itu lebih mengedepankan daripada hati, pendekatan hati dulu. Pinter ada nomor lo, yang penting caranya ada itu. Akhlak hati, toto keromonnya hati. Makanya itu kan kayak yang semboyannya Jajar Dewantara sekarang tuturi apa? Ingarso, Sungtulodo. Ing maju mawon karso tuturi handai, itu kan coba implementasi daripada pendidikan karakter dan pesantren. Yang seperti itu kan. Gitu. Masuk. Sehingga mau nggak mau pendidikan hakikatnya bukan kita menafikan pendidikan era sekarang. Iya, era sekarang itu kan hasil daripada pendidikan orang Belanda lah, penjajah. Tetapi pada hakikatnya otomatis pendidikan yang di pesantren adalah pendidikan yang dimana suri-suri tauladan itu tidak dikedepankan, baru pada ilmu. Seperti itu. Yo, saya terkesan kata jenengan tadi bahwa bagaimana seorang itu kalau bisa menghilangi kebutuhan aspek pendidikan ya, maka akan muncul jiwa kepahlawanan. Gimana ya? Karena gini, ketika kita sudah menghilangkan jiwa kebodohan ini kita tahu lah sesuatu, tahu tentang hal-hal itu baik itu buruk. Nah, ketika itu hal sesuatu yang baik, otomatis hati kita akan tergerak. Hati yang tergerak itulah sebetulnya landasan dasar daripada jiwa kepahlawanan. Iya nggak sih? Dan Bung Tomo juga ketika bareng kan antara resolusi jihad, munculnya resolusi jihad fatwa bahwa mempertahankan tanah air punya fatwa air dengan peristiwa 10 November ini kan juga berdekatan waktunya. Dan Bung Tomo ketika menghadap sowan ke Mbah Hasim kan dia ditekankan kan salah satunya kan bagaimana caranya berjuang, tapi tidak hanya secara fisik tapi secara rohani juga. Jadi tidak hanya secara jasmani tapi rohani. Nah, ini menunjukkan ada pendidikan hati lagi-lagi di dalam proses Indonesia atau orang-orang Surabaya ya. Proses memacu jiwa kepahlawanan seorang arek Surabaya. Sampai ada kalimat yang diucapkan Bung Tomo itu yang dipesankan oleh Mbak Hasim. Kalau selesai mengucapkan berorasi harus ada takbir. Allahu Akbar 3 kali. Ya itu kan. Jadi kan takbir itu ketika takbir juga otomatis hati akan ikut bergetar. Bukan takbir yang model sekarang lagi-lagi itu ada aspek pendidikannya juga. Dan hati. Apapun kalau pendidikan digabungkan dengan aspek lain, pendidikan itu sangat pasti akan relevan. Ibaratnya pendidikan itu sebagai nasi, yang lainnya kayak nasi soto, nasi rawon, nasi pecel gitu. Tambahan topping lah rasanya saya seperti itu. Kalau itu dari saya pribadi loh Gus ya. Saman Lampung ya Bang ya. Oke. Ini luar biasa. Desember besok kan
Ya. Tuan rumahnya Lampung. Ya. Berarti jenengan sebagai 1000 wilayah lah minimal. Sebetulnya seperti itu, tetapi nggak tahu ini bisa mudik atau tidak. Sebenarnya pengen banget mudik untuk hormat acara hajat besar 5 tahunan NU kan. Apa Bang yang sampean harapkan nanti di muktamar? Ya tetap maksudnya saya masih ingat muktamar NU di Jombang ada kan bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah di Ini Makassar. Makassar. Terus ada tagline di Jawa Pas itu muktamar NU gaduh, muktamar NU muktamar Muhammadiyah gaduh. Nah, itu kalau bagi saya kan harus punya dikum seperti ini. Pelaut yang tangguh tidak berasal dari lautan yang teduh. Benar. Ya gitu. Makanya itu kalau bagi saya sebisa mungkin muktamar NU ya jangan hanya diam-diam saja, jangan hanya tertutup saja, tapi harus ada gelombang-gelombang agar menciptakan pemimpin yang baik. Berarti kegaduhan juga harus ada. Loh, karena itu sebagai salah satu dinamika yang ada di organisasi. Masuk akal. Masuk akal. Iya gitu. Pelaut itu ketika di laut juga mengalami badai, Badai, petir dan gelombang, lain sebagainya. dan menjadikan laut tersebut menjadi yang tanah. Kalau kita lihat film Pirates and Caribbean itu kan kayak gitu. Flying Dutchman. Aku nggak paham itu dulu, nggak paham itu dulu. Maksudnya kan ketika ingin jadi bajak laut yang hebat, One Piece saya lah. Ya. Nah, One Piece ya. Nah, Kan banyak sekali kan musuh yang harus dihadapi. Baik itu musuh secara alam ataupun non alam. Tapi harapan dengan prediksi maksudnya ya prediksi dengan nanti yang ideal memimpin PBNU seperti apa? ya Terakhir kalau ideal ketika kita sinkronkan lagi ke masalah pendidikan kan, apa namanya, sikap kepahlawanan orang yang punya aspek itu dan relevan untuk memimpin PBNU, ideal untuk memimpin PBNU ke depan ini, ideal dan yang ketua umum sebetulnya seperti apa? ideal yang untuk jadi ketua umum PBNU ya satu ya, intinya tidak kemaruk dengan jabatan, Tidak kemarin. betul, tidak kemaruk dengan jabatan, dan tidak atau jangan sampai mau ditunggangi dengan Partai politik, partai kepentingan politik atau kepentingan politik lah tertentu seperti itulah, sehingga jadi diri NU itu ya justru menaungi, jangan mau ditunggangi. Itu ideal yang paling ya itu kalau bagi saya harga mati. Yang pertama orientasinya bukan jabatan tapi mengabdi ya, Bang. Ya. Khidmah kepada NU. Nah. Yang kedua sebisa mungkin meminimalisir kepentingan politik. Betul. Jadi intinya dalam tata apa ya? Ketika saya mau ngurusi NU, tidak hanya jadi pengurus NU. Pengurus NU kadang juga gelem ngurusi NU. Cuman wong neng sing ngurusi NU kadang ya gak apa ya gak butuh lah jenis struktural pengurusan. Tapi ngabdi nek itu tenang. Ya, basic gue sekolah betul sudah itu.